Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Melanjutkan yang sebelumnya, hari ini kita akan mencoba membuat soal dan membuat paketnya sekalian melalui Piman. Ya, ini ketika kita mau menjalankan aplikasi, kita buka dulu biasa ya Sinakes ini. Kemudian kita start di Apache, start ya sampai hijau begitu. Kemudian MySQL juga. Ini sudah. Ketika sudah jalan, kita baru membuka browser. Kemudian seperti biasa ya localhost. Kemudian kita isikan untuk login nomornya, nomor loginnya. Ini ID kontributornya kita copy, kalau hafal ya diketik aja gitu ya di nama login di sini. Kemudian untuk kata sandinya kalau sudah diganti ya sesuai yang diganti, kalau belum ya tinggal copy paste juga. Kemudian masuk. Kalau sudah seperti ini, kita pilih di data soal dan buat soal baru, karena kita membuat soal baru. Sama seperti sebelumnya, kita isikan feednya di sini. Kita ketikkan feednya, kasusnya ya, kita isikan di sini. Kalaupun nanti mau copy paste, misalnya sudah punya soal dalam bentuk Word, kemudian kita copy paste di sini, silakan. Tinggal copy paste saja biasa. Ya, kasusnya kita isikan di sini semuanya. Kemudian pertanyaannya juga terpisah di bawahnya, menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan ya untuk pertanyaan. Penulisnya harus membaca wali kata tanya dan seterusnya. Kemudian pilihan jawaban isinya di bawahnya. Ini jawaban pertama, jawaban kedua gitu ya, dan seterusnya nanti sampai ke jawaban kelima. Dan ketika ini merupakan kunci jawaban, maka di atasnya di sana di checklist ya, diklik kunci jawaban, maksudnya jawaban benarnya apa. Nah, kita harus isikan semuanya, karena kalau tidak nanti termasuk soal yang tidak lengkap atau tidak komplit. Nah, ini berikutnya di bawahnya ada tinjauan. Berbeda dengan sebelumnya ya, sebelumnya di atas, sekarang di bawah perbedaannya. Ini kita isikan sesuai dengan kasus yang tadi, fitnya yang ditanyakan atau kompetensi apa yang diukur di dalam soal ini, disesuaikan saja. Ini misalnya gini, manajemen misalnya ya. Ini contoh ya, jadi saya isikan asal dulu, yang penting untuk membuat saja, mencontohkan cara membuat. Kemudian departemennya kita isikan gitu ya, misalnya manajemen berarti keperawatan dasar gitu ya, kita pilih dasar. Kemudian untuk referensi ini ada beberapa, ada buku, ada jurnal dan seterusnya ini. Nah, kita isikan di sana referensinya, penulisan daftar judul referensinya ya, jadi referensi. Kalau misalnya buku ya kita isikan judulnya referensi buku, kemudian kita checklist buku. Nah, sedangkan untuk kata kunci ini kita isikan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan peminatannya. Jadi kita ada beberapa kesepakatan, kita lihat nanti ya, akan saya contohkan ini dari AIPNI, beberapa kesepakatan untuk kata kunci. Dari AIPNI mengeluarkan panduan ya. Ini misalnya untuk KMB, yang pertama adalah diagnosis medis, jenis prosedurnya apa, kemudian kata penting dalam kunci jawaban. Maksudnya untuk memilih jawaban ini itu topiknya apa, kok bisa ini. Jadi dipilih di situ. Ini untuk KMB ya. Nanti yang berikutnya misalnya di gerontik, yang pertama setting tempat ya di panti dan seterusnya, diagnosis medis, topik utama dan kata penting tadi di kunci jawaban. Keluarga juga diagnosis medis, kemudian topik utama, masalah, kemudian yang kata penting juga. Di komunitas juga sama, settingnya di mana, agregatnya, kemudian topik utama dalam soal, kemudian kata penting.
Gadar, diagnosis medis, prosedur, dan tadi di jawaban ini kenapa milih jawaban itu gitu ya. Di manajemen juga sama, fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai evaluasi atau evaluating ya, peran manajemen, topik utama, dan pilihan jawaban. Kemudian keperawatan anak seperti ini, diagnosa medis, jenis prosedur, kategori usianya, rentang mana, anak yang mana, kemudian kata penting, pilihan jawaban. Di maternitas juga sama, diagnosis medis, jenis prosedur, topik utama, kata penting dalam pilihan jawaban tadi yang kuncinya. Kemudian untuk di jiwa ada masalah kesehatan jiwanya, kemudian topik utamanya apa, prosedurnya apa, kemudian kata penting dalam kunci jawaban. Itu beberapa kata kunci yang ditentukan atau dicontohkan oleh AIP ini untuk bisa dipergunakan. Jika sudah selesai silakan klik simpan di atas. Nah, ketika berwarna hijau, soal berhasil disimpan berarti kita sudah berhasil membuat satu soal yang kita sudah buat. Nanti kita bisa cek soal ini berada di data soal, kemudian daftar soal. Nah, ini ada di sana soalnya sudah tertulis ya, soal yang contoh tadi. Ada jumlah soalnya 1. Nah, saat ini 1 gitu ya. Hanya aktualnya 1, cuma satu-satunya ini soalnya misalnya. Kalau soalnya ada 30 ya nanti akan ada 1 dari 30 gitu. Nah, kalau misalnya kok tidak sesuai, kita mau edit, silahkan klik edit, kemudian kita pilih di sana. Oh, ternyata kunci jawabannya bukan yang kedua tapi yang C misalnya. Kemudian kalau sudah kita klik simpan lagi. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa fitur ya bisa menggunakan. Ini kita cek kembali apakah sudah sesuai. Berarti di sana ada tanda waktunya, pembuatannya kapan, dirubah kapan gitu ya. Kemudian sudah pernah diimport atau belum, ada riwayatnya di sana. Nah, ini cara membuat soal. Kemudian kita buat lagi soal baru lagi dan lain-lain. Misalnya kita mau memasukkan gambar juga, nanti silahkan di sana ada insert picture ya. Di dalam Pinet kita misalnya nih di soal-soal gawat darurat bisa harus menampilkan gambar EKG misalnya, maka kita juga bisa menambahkan gambar. Untuk soal yang misalnya sudah dimiliki, kita tinggal copy paste saja ke sini. Biasa ya copy paste nya, tidak usah harus HTML dan seterusnya, tapi langsung saja copy paste dari Word atau dari teks atau dari ini ya, dari file lain, jenis file lain. Sama seperti tadi, pilihan jawaban, tinjauan juga harus diisi. Misalnya kita masukkan gambar, kita pilih ya gambarnya di mana atau kita upload gitu ya. Cari mana sih gambarnya gitu ya, cari di filenya, teman-teman pilih kemudian open, nanti akan gambarnya akan muncul di sana. Kemudian kita klik save, akan tertampil ya gambarnya. Pilihan jawaban harus lengkap ya, termasuk ketika ini ejaan asing, kemudian kita harus menggunakan miring dan seterusnya, bisa dituliskan, bisa diedit ya. Kalau kita checklist italiknya maka akan miring. Jangan lupa diisi lengkap sampai ke departemen dan sampai ke paling bawah adalah kata kunci tadi sama. Kalau sudah selesai silakan disimpan. Nah, ini sengaja saya tidak lengkapi ya untuk tinjauan dan seterusnya, agar nanti ketika kita melihat ini ada soal nih, ada jumlah soalnya 2 sudah dibuat. Ini yang tadi yang pertama yang sudah kita buat tadi, yang kita lengkapi. Kemudian yang soal kedua. Nah, ini beberapa komponen soal yang belum terisi di sana, ada tinjauannya masih kosong atau departemen dan seterusnya. Ini akan berwarna merah agar kita bisa mudah mengidentifikasi. Kita juga bisa melihat di sana ada, kita pilih di laporan, kemudian soal tidak lengkap itu akan ada di sana.
tidak ada soal tanpa vignette gitu. Ada satu soal pilihan jawaban tidak lengkap gitu ya, kunci jawaban tidak ada dan seterusnya, ada rekapnya di sana. Ini semua ada vignette-nya, berarti 0 soal ya. Kemudian yang tidak lengkap ada satu soal ya. Ada rekapnya agar kita bisa mengidentifikasi kalaupun nanti itu kesalahan dan harus dirubah, kita bisa merubahnya. Nah, kita ini diedit lagi, misalnya ini soal yang tadi nomor berapa gitu yang tidak lengkap. Jadi kita bisa mengeceknya di laporan. Nah, berikutnya kita akan buat paket soal. Kita masuk ke data soal, kemudian buat paket soal yang kita pilih di ini soalnya ya, paketnya diklik, kemudian pilih paket soal bank regional karena ini adalah piman penulis atau kontributor. Pilih, kemudian klik lanjut. Nah, kita bisa mencari, memfilter dari yang sudah soal yang sudah dimiliki. Kalau soalnya misalnya ini ribuan, kita bisa pilih nih, saya mengirim soal yang apa, yang kompetensinya apa dan seterusnya. Kalau soalnya baru beberapa, kita bisa sortnya berdasarkan waktu pembuatan. Nah, kapan buatnya, misalnya di bulan kemarin, di bulan terakhir gitu ya, tanggal berapa sampai berapa, kita bisa sesuaikan sejak tanggal misalnya ini tanggal 1 Mei misalnya sampai 10 sampai tanggal 10 Mei. Nah, kita bisa pilih, kemudian kita cari saja. Karena saya tahu tadi soalnya cuma 2 ya. Nah, ini soal yang lengkap muncul di sini nih. Yang tadi soalnya teridentifikasi di sini akan terlihat. Kalau kita memaketkan satu soal hanya satu saja, kita checklist di sini nih, satu soal. Tapi kalau soal misalnya ada ratusan, kemudian kita mau pilih semua agar tidak milih satu-satu, checklist saja yang pilih semua di sana. Kemudian kalau sudah ada di sana terjelaskan sebelah kanan ada soal terpilih satu, kemudian klik simpan. Yang paling kanan atas, klik simpan. Nah, penamaan paket soal boleh kita namai sesuai dengan soal kita, misalnya manajemen gitu. Soal contoh ini contoh saja. Untuk penamaan soal ini nanti akan ditentukan oleh regional masing-masing. Nanti akan disampaikan soalnya namanya apa begitu. Kalaupun tidak ditentukan juga nanti silahkan gitu. Tata tulis atau sistematika penulisan nama monggo. Kemudian kalau sudah dibuat seperti tadi, kita diklik laporan dan paket soal. Nah, laporan, paket soal, ini akan terlihat tadi soal contoh paket yang sudah kita buat. Ada satu soal untuk regional dan seterusnya. Kita bisa download di sini. Kemudian kita klik gambar download yang panah ke bawah itu sebelah kiri ya. Kalau mau edit nama dan seterusnya, kita bisa edit. Nah, kita download. Nah, kemudian di piman ini sebelum kita mendownload akan ada password atau kata sandi yang nanti dipergunakan oleh regional, IBA regional untuk membuka soal, membuka paketnya maksudnya. Nah, ini kata sandi nanti akan disepakati oleh regional. Jadi nanti sebelum mengirimkan soal, kata sandinya ini begitu akan ditentukan agar bisa dibuka. Jangan sampai Anda membuat kata sandi sendiri tanpa diketahui oleh regional. Kemudian klik unduh ya. Nah, paket soal yang sudah diunduh atau di-download tadi itulah yang nanti akan dikirimkan ke regional masing-masing, entah nanti melalui media apa ya, bisa form dan seterusnya. Nah, ini cara membuat soal dan juga paket soal. Sudah selesai, kita klik keluar. Nah, sudah seperti ini keluar ya. Sama seperti sebelumnya. Kemudian jangan lupa di aplikasinya di stop, MySQL dan juga APC-nya juga di stop. Itu saja untuk pembuatan soal dan paket. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, benar, pagi.